Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Ibrani 4 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh, bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ibrani 4 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, sebab firman Allah hidup dan kuat. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kuasa Firman Allah. Ditulis oleh Mike Whitmer. Stephen adalah seorang komedian yang tengah naik daun, dan ia telah meninggalkan imannya. Meski dibesarkan dalam keluarga Kristen, ia meragukan imannya setelah ayah dan dua saudara laki-lakinya tewas dalam kecelakaan pesawat. Di awal usia 20-an, ia kehilangan imannya. Akan tetapi, ia kembali memeluk imannya pada suatu malam di jalanan kota Chicago yang dingin. Seorang asing memberinya Alkitab saku Perjanjian Baru, dan Stephen pun membaca-baca isinya. Daftar indeks merujuk orang yang bergumul dengan kecemasan kepada Matius 6 ayat 27 sampai dengan ayat 34, bagian dari khotbah Yesus di bukit. Stephen membuka ayat-ayat tersebut, dan hatinya berkobar. Ia mengingat kejadian itu. Saya benar-benar tercerahkan saat itu juga. Saya berdiri di sudut jalan di tengah udara dingin sambil membaca khotbah itu, dan hidup saya tak pernah sama lagi.
Begitulah kuasa kitab suci, Alkitab sungguh hidup. Tidak seperti buku lain manapun, kita tidak hanya membaca Alkitab, tetapi Alkitab juga membaca kita. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, tertulis di dalam kitab Ibrani 4 ayat 12. Kitab suci menyajikan kekuatan paling dahsyat di planet ini. Kekuatan yang mengubah dan menuntun kita menuju kedewasaan rohani. Mari kita membuka Alkitab dan membacanya dengan lantang, memohon agar Allah mengobarkan hati kita. Dia berjanji bahwa firman-Nya tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia, tetapi Ia akan melaksanakan apa yang Dia kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Dia suruhkan kepadanya, tertulis di dalam kitab Yesaya 55 ayat 11, hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Firman Allah hidup, kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Firman Allah lebih tajam daripada pedang bermata dua, bahwa firman Tuhan menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Firman Tuhan sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sejak semula, Allah telah menetapkan firman Allah adalah kuat. Jika firman-Nya tidak kuat, maka jagat raya dengan segala isinya tidak akan jadi sempurna seperti yang ada sekarang. Namun, kita sudah melihat kekuatan, kedahsyatan dan keluarbiasaan firman Allah. Langit dan bumi dengan segala isinya, diciptakannya dengan firman-Nya selama 6 hari. Kekuatan firman Tuhan melalui Roh-Nya dapat menyelidiki, mengubah dan menyadarkan semua orang dari segala bangsa di permukaan bumi. Dengan penuh kuasa, firman-Nya membuat banyak orang bertobat kepadanya. Dengan penuh kuasa, firman-Nya menghibur orang yang sedih. Dengan firman-Nya, Tuhan menyembuhkan orang sakit. Kedahsyatan firman Tuhan tidak terukur dan tidak terhingga. Dengan firman-Nya yang kuat, Ia sanggup meruntuhkan benteng-benteng yang berdiri kokoh dan kuat. Ia sanggup menghancurkan seluruh kota dengan firman-Nya. Bahkan, Dia berkuasa membangkitkan Lazarus yang mati dan sudah kuburkan selama 4 hari. Dalam perjalanannya berkeliling melintasi berbagai desa, kota dan daerah, kuasa firman-Nya sudah menjadikan orang lumpuh dapat berjalan dan orang bisu dapat berbicara. Dengan kuasa firman-Nya, Ia menyembuhkan orang buta dapat melihat, orang tuli dapat mendengar dan orang buta melihat. Dengan firman-Nya juga, Ia menyembuhkan orang-orang yang kerasukan setan dan roh jahat. Dengan firman-Nya, Tuhan sudah membuat kuasa kegelapan, roh jahat, setan dan iblis bertekuk lutut di bawah kaki-Nya. Semuanya dilakukannya dengan firman-Nya yang kuat dan dahsyat. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana kitab suci telah mengubah hidup Anda? Apa saja harapan Anda saat membacanya? Hal ini patut kamu ketahui. Kitab Ibrani dimulai dengan perkataan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya,
tertulis di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan ayat 2, Musa, yang muncul dalam pasal 3, merupakan salah satu perantara pesan Allah yang memanggil orang untuk beriman dan percaya kepada Dia untuk masuk ke dalam peristirahatannya. Ibrani 3 ayat 7 dan Ibrani 4 ayat 7 menekankan firman Allah untuk hari ini. Pilihan kata-kata penulis di Ibrani 4 ayat 12 menekankan potensi firman Allah yang hidup dan kuat, yang lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, dan yang sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ajakan untuk mempercayai firman Allah yang hidup masih berlaku bagi kita. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, tertulis di dalam Ibrani 4 ayat 14. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.